Terlanjur mengandung benih CEO. Bab 057. Tanpa berkata apa-apa, Zahira masuk ke dalam taksi dan meminta sang supir untuk segera pergi. "Ra, tunggu, Ra!" teriak Aditya putus asa. Dikejarnya taksi tersebut, namun sayangnya taksi itu sudah melaju kencang menjauhi lokasi. "Udah, Dit. Lebih baik kita pulang dulu," kata Marela pada calon suaminya. Aditya mendengkus kasar. Ditatapnya penuh benci sosok Marela yang memegang tangannya. "Lepas!" sentak Aditya kasar. "Mestinya kamu gak pernah muncul di hidup aku, Marela. Semua gara-gara kamu," kata Aditya penuh dendam sebelum berlalu pergi menuju mobilnya. "Anak kurang ajar. Jaga omongan kamu, Dit," teriak maminya yang tak terima dengan perkataan kasar Adit pada Marela. Gadis itu hanya tersenyum. Walau hati merasa sangat perih dengan ucapan Aditya, namun Marela sebisa mungkin menyembunyikan lukanya rapat-rapat. "Udah, Tan. Aku nggak apa-apa," lirihnya. 29. Zahira sampai di rumah dengan perasaan kalut. Tak pernah ia sangka akan mendapatkan tamparan dari orang tak dikenal, apalagi di depan umum seperti tadi. Lah sakit hati. Terlebih lagi saat tahu bahwa ternyata Adit selama ini menyimpan rahasia yang terlampau besar darinya. Kenapa tak jujur sedari awal? Itu bagian yang paling menyakitkan untuk Zahira. "Ra, kamu kenapa?" tanya Aisyah panik. Ia berlari mengejar sang adik ipar yang tergesa masuk ke dalam kamar sambil berderai air mata. "Zahira," panggil Aisyah sedikit keras. Didekatinya Zahira yang sedang menangis di atas tempat tidur sambil menyembunyikan wajahnya di balik bantal. "Kamu kenapa? Cerita sama kakak," desak Aisyah. Ditariknya bantal yang menutupi wajah sang adik hingga bekas kemerahan di pipi kanan Zahira kini mampu ia lihat dengan jelas. "Ini kenapa, Ra? Kenapa merah?" tanya Aisyah panik. Diamatinya kemerahan yang ada di pipi Zahira hingga beberapa detik berlalu, Aisyah mulai meraba apa yang telah terjadi. "Kamu ditampar," desis Aisyah dengan mata memerah berlinang air mata. Seluruh tubuh perempuan itu bergetar. Hatinya menjerit tak terima, adik iparnya diperlakukan kasar oleh seseorang. "Jawab Andi Zahira," pinta Aisyah dengan nada tegas yang mengisyaratkan keharusan. Zahira mengangguk. Jujur, sampai detik ini dia masih tak mengerti dengan apa yang terjadi. Apa salahnya? Kenapa ia harus menerima tamparan dari seseorang yang tak mengenalnya? Siapa? Lama Aisyah tertegun hingga pertanyaan itu meluncur kembali dari mulutnya. Sepasang mata yang biasanya terlihat sendu kini dipenuhi kobaran api amarah. Tidak ada yang boleh menyakiti adik iparnya, anak-anaknya bahkan sanak keluarga yang lain selagi dia masih ada. Maminya Kak Adit, lirik Zahira yang berusaha menghapus jejak air matanya namun selalu tumpah lagi dan lagi. Aisyah berdiri. Tangan perempuan itu mengepal. Matanya menatap nyalang ke arah jendela kamar Zahira yang masih terbuka. "Aku bahkan gak tahu kenapa aku pantas ditampar dan dipermalukan di depan umum seperti tadi, Kak," adu Zahira yang kini meraih tangan kanan Aisyah untuk dipeluknya. "Aku sakit hati. Ingin rasanya membalas tapi aku masih cukup waras untuk tidak menyakiti perempuan parubaya yang mungkin seumuran dengan almarhumah ibu kandungku," imbuhnya dengan rasa sakit yang luar biasa. "Kenapa beliau menamparkan kamu, Dek?" tanya Aisyah datar. "Kak Adit ternyata udah tunangan. Dan, maminya mengira aku merebut Kak Adit dari tunangannya," kata Zahira menjelaskan duduk perkara. "Ini nggak bisa dibiarkan," desis Aisyah. Dilepasnya kasar pegangan tangan Zahira lalu ia berjalan tergesa-gesa keluar dari dalam kamar adik iparnya tersebut. Air mata yang berderai ia hapus di sepanjang jalan menuju ke halaman belakang. Tempat di mana suaminya bersama Cakra beserta anak-anaknya sedang bersantai di gazebo yang baru beberapa hari ini mereka buat.
Ajak adik-adik buat ke dalam dulu ya, nak. Tita Aisyah pada sulungnya. Saka mengangguk. Adik-adiknya ia minta untuk segera masuk ke dalam tanpa banyak drama protes sama. 30. Sekali. Setelah anak-anak pergi, Aisyah mulai mendekati sang suami yang sedang bersantai di gazebo. Berbaring santai menikmati angin sepoi-sepoi yang biasanya berembus tenang di sore hari seperti ini. "Ayah," panggil Aisyah. "Kenapa, Bun?" Chandra menyahut. Namun, ia belum bangun dari posisi berbaringnya. Barulah ketika sang istri dilihatnya meneteskan air mata, lelaki itu baru ngeh bahwa ada sesuatu yang telah terjadi tanpa sepengetahuannya. "Ada apa, Bun?" tanya Chandra. Ia bangkit dan gegas turun dari gazebo lalu menghampiri sang istri. Zira ditampar maminya Aditya, "Bang." Bagai disambar geledek, tubuh Chandra seolah dimatikan seluruh sel sarafnya dalam sekejap. Dadanya bergemuruh hebat. Angin yang semula terasa berembus semilir mulai seperti badai yang menghantam harga dirinya. "Coba bicara lebih detail, Bun. Ayah ingin dengar," kata Chandra yang berusaha tetap tenang dari luar. Aisyah menyeka air matanya. Ia menarik napas panjang sebelum menjelaskan pada sang suami. Kata Zira, maminya Adit tiba-tiba datang dan menamparkan dia di depan umum karena mengira adik kita merebut Aditya dari tunangannya. Aisyah bertutur dengan dada yang terasa sesak. "Bunda nggak terima, ya. Demi Allah, Bunda nggak rida adik kita diperlakukan seperti itu," imbuhnya. "Kondisi Zahira, bagaimana?" Aisyah menggeleng. "Masih syok." "Astagfirullah," ujar Chandra seraya mengusap wajahnya kasar. "Ayah harus melakukan sesuatu. Bunda nggak mau nama baik Zahira jadi tercemar hanya karena kesalahpahaman seperti ini, ya. Adit pun harus dituntut bertanggung jawab untuk semua ini. Bagaimana kalau ada yang merekam dan menyebarluaskan? Bunda takut mental Zahira terguncang, ya." "Kurang ajar," geram Chandra. "Terbuktikan, firasat ayah tentang lelaki kaya itu." Aisyah terdiam. Penyesalan karena pernah memberi kesempatan Aditya untuk dekat dengan adik iparnya kini mulai terasa. Namun, tak ada yang bisa ia ubah dari masa lalu, bukan? Ayah akan datangi mereka ke rumahnya. Ayah harus menuntut permintaan maaf dari ibunya Adit dan Adit sendiri pada Zahira. Baru hendak melangkah, sebuah tangan tiba-tiba menahan lengan Chandra. Lelaki itu pun menoleh dan mendapati adik keduanya sudah berdiri di belakangnya dengan mata berkaca-kaca. "Abang di rumah aja," kata Cakrawala. "Tolong tenangkan Zira bersama Kak Ika. Biar aku yang menemui Adit dan keluarganya," imbuhnya dengan nada suara yang benar-benar terdengar serius. "Tapi, ini tanggung jawab abang sebagai yang tertua," sergah Chandra. "Enggak," geleng Cakrawala. "Ini semua tanggung jawabku, Bang. Aku yang mengenalkan mereka. Aku yang mendekatkan mereka. Jadi, jika pada akhirnya terjadi hal buruk seperti ini, maka aku yang harus menjadi orang pertama yang harus menyelesaikan semuanya. Kita bisa pergi sama-sama. Aku saja sudah cukup," tegas Cakrawala. "Abang tenang saja, adik abang ini akan pulang dengan membawa kembali harga diri keluarga kita yang sudah mereka injak," tukasnya penuh tekad. Chandra mengangguk. Ditepuknya bahu Cakrawala sambil tersenyum bangga. "Ya, adik bebalnya sudah 31. Dewasa." Cakrawala bukan lagi anak nakal yang dulu selalu gemar menciptakan masalah tapi enggan menyelesaikan masalah. Sekarang, Cakra tumbuh menjadi pria yang hebat. Aditya memarkirkan mobil dengan kasar di halaman rumah. Security yang berjaga dan sempat membukakan pintu gerbang tadi pun hanya bisa melongo heran melihat tingkah putra tunggal sang majikan. Selama ini, ia mengenal sosok Aditya sebagai pribadi yang kalem, tenang dan juga ramah. Tak pernah dijumpainya sosok penerus keluarga Sebastian dalam kondisi sekalut ini.
Setelah Adit berlalu masuk ke dalam rumah, gantian sebuah mobil Alphard membunyikan klakson sebagai isyarat agar dibukakan gerbang. Tergopoh-gopoh sang security berlari mendekati pagar lalu mendorongnya agar terbuka. Tak jauh berbeda dengan sang putra, sang nyonya yang turun dari mobil Alphard tersebut juga melangkah tergesa dengan ekspresi wajah marah masuk ke dalam rumah. Di belakangnya menyusul gadis cantik yang sepertinya tampak begitu frustasi. "Aditya, Adit," panggil sang mami penuh amarah. La melangkah jauh lebih cepat. Tak sabar untuk segera menemui sang putra yang pasti sedang berada di dalam kamarnya. "Sudah berapa kali mami bilang agar kamu berhenti berhubungan dengan perempuan itu, hah?" Pekik mami Laura penuh emosi begitu ia membuka pintu kamar sang putra dan menjumpai Aditya baru saja keluar dari walk-in closetnya sembari mengenakan kaos yang baru saja diambilnya dari dalam sana. Aditya mendengkus. Rahangnya tampak mengerat. "Kenapa mami menamparkan Zahira, Mi?" desis Adit tak terima. Ingin rasanya ia berteriak atas perilaku sang mami yang telah membuat Zahiranya begitu sakit dan terluka. Namun, Aditya sepenuhnya sadar bahwa hal tersebut mustahil ia lakukan. Perempuan yang ada di hadapannya kini adalah perempuan yang telah membesarkannya sedari kecil dan memperjuangkan hidupnya penuh kerja keras hingga Adit bisa seperti sekarang. Perempuan itu memang harus diberi pelajaran. Dia harus menanggung akibat karena telah lancang merebut kamu dari Marella. "Nggak ada yang merebut aku dari Marella, Mi," sergah Aditya. "Sejak awal, yang aku suka dan aku cinta cuma Zahira, bukan Marella," imbuhnya menegaskan. "Dit," lirih mami Laura dengan mata berkaca. Ia menangkup wajah sang putra dengan bibir yang bergetar. "Jangan pernah katakan itu, Dit. Terlebih di hadapan Papi dan juga Marella. Kamu tahu, Papi berharap besar sama kamu. Seluruh harapan hidupnya bertumpu di kamu, Dit. Anak tiri yang begitu dia cintai melebihi apapun di dunia ini. Tapi, Mi." Aditya menyentuh pelan tangan sang mami yang menangkup wajahnya. Air matanya menetes tanpa diminta. Tiba-tiba, mami Laura berlutut di hadapan sang putra. Wanita tua itu menangis dengan kedua tangan yang ditangkupkan di depan dada. Aditya yang melihat itu jelas kaget dan panik. Ia berusaha membuat sang mami kembali berdiri namun wanita paruh baya itu menolak tegas. "Tolong menikahlah dengan Marella, Dit. Setidaknya, turuti satu-satunya permintaan yang pernah diajukan Papi ke kamu. Tidakkah kamu ingin membalas budi pada lelaki yang sudah sudi memungut janda miskin beserta putranya dari jalanan dan mengangkat derajat mereka bak ratu serta pangeran? Selama ini, Mami tidak pernah meminta bahkan memohon apa-apa sama kamu. Pun, dengan Papi. Tapi, untuk sekali ini saja, Nak. Turuti kemauan kami," pinta mami Laura mengibah. Aditya turut menekuk kedua lututnya lalu memeluk tubuh sang mami dengan erat. Wajahnya ia benamkan. 32. Di bahu sang mami yang dulu terasa begitu kokoh namun kini sudah mulai rapuh dimakan masa. Pertanda, bahwa dari hari ke hari, maminya sudah bertambah tua dan tak lagi mampu menggendongnya seperti dulu. Sejauh ingatan Aditya berkelabat menjelajah waktu, hanya cinta dan kasih sayang yang selalu terbayang jika mengingat kebersamaannya bersama Mami Laura dan Papi Kaanu. "Apa Aditya salah jika Adit menolak, Ma?" tanya Aditya di sela isak tangisnya. "Adit sungguh mencintai Zahira, Ma." Saking cintanya, Adit seolah gila jika membayangkan bukan Adit yang menjadi jodoh untuk dia. Napas Adit sesak, "Ma. Adit benar-benar nggak mampu merelakan Zahira begitu saja," ucap Adit mencurahkan isi hatinya. Mau tak mau, Mami Laura menepuk bahu sang putra memberi ketenangan. Walau Aditya sudah dewasa, bagi Mami Laura, Aditya tetap bayi kecilnya yang akan selalu ia lindungi. "Lantas, bagaimana dengan Marella, Dit?" lirih Mami Laura dengan pandangan kosong.
Apa kamu tidak berpikir bahwa kamu juga sudah menghancurkan hati Marella? Dia juga putri dari orang tua yang begitu mencintainya. Apa pernah terlintas dalam benak kamu, akan semarah apa Dedi Marella jika tahu putrinya kamu patahkan dengan cara sadis seperti ini? Aditya terdiam. Ia tahu betul apa yang akan terjadi jika Dedi Marella sampai tahu bahwa anaknya sudah Adit sakiti. Dedi Marella akan murka besar. Penyakit jantungnya akan kambuh. Dan, andai sesuatu yang buruk terjadi pada Dedi Marella, maka keluarga besar dari gadis itu akan melakukan berbagai cara untuk menghancurkan papi Aditya. Ya, Marella gadis yang baik. Orang tuanya pun juga sangat baik. Sayangnya, pihak keluarga dari Dedi Marella kebanyakan bukan orang yang bisa seenaknya diusik tanpa pembalasan yang menyakitkan. Tante, Adit, panggil Marella lirih saat memasuki kamar sang calon suami. Ibu dan anak yang sedang berpelukan tersebut langsung menoleh kemudian mengusap air mata masing-masing. Keduanya pun kompak berdiri dengan Aditya yang menggenggam tangan sang mami untuk membantunya berdiri. "Kenapa, sayang?" tanya Mami Laura pada Marella. "Di bawah ada yang nyariin Mas Adit." Marella melapor dengan tatapan segan ke arah Adit. "Siapa?" tanya Aditya dingin. "Kalau nggak salah, namanya Cakrawala. Katanya, dia sah." Belum selesai kalimat Marella, Aditya sudah berjalan melewatinya begitu saja. Rasanya Marella seperti seseorang yang tak terlihat di mata tunangannya sendiri. Dan itu cukup menggores luka perih di hati Marella. "Apa kurangku, Dit?" lirih Marella dengan bibir tersenyum tipis. Cakra, panggil Aditya." Lah sedikit berlari kecil menuruni tangga yang berbentuk melengkung untuk sampai ke ruang tamu di mana sang sahabat sedang duduk menunggunya di sana. "Bok." Begitu Aditya sampai, Cakrawala langsung menghadiahinya sebuah pukulan keras tepat di ulu hati. Adit langsung terjungkal. Meringis kesakitan dalam posisi terduduk di atas lantai marmer mahal istananya. "Apa-apaan ini? Siapa kamu?" "Hah?" pekik Mami Laura tak terima. Ia mendorong kasar dada Cakrawala yang telah memukul putranya tanpa alasan yang jelas. Cakrawala tersenyum melihat respon Mami Aditya. "Anda keberatan? Putra Anda saya pukul tanpa alasan yang jelas." 33. Mata Mami Laura mendelik. Ia yang sedang memeriksa keadaan Aditya seketika berteriak memanggil pihak keamanan rumah namun tak ada satupun yang datang. Kemana semua orang-orang? Pada nggak becus semua kerjanya. Masa, ada orang gila masuk malah dibiarkan? Gerutu Mami Laura emosi. "Mi, udah," kata Aditya. Ia berusaha menahan sang mami yang kini berdiri menantang Cakrawala namun sayangnya usahanya gagal total. Pukulan Cakra tak main-main. Aditya seperti ingin pingsan namun tak kunjung terjadi. "Kamu siapa? Hah? Berani sekali kamu menginjakkan kaki di rumah keluarga Sebastian dengan cara seperti ini. Kamu mau saya jebloskan ke penjara karena telah membobol rumah saya dan memukul anak saya?" Hardik Mami Laura mengancam. "Nyonya keberatan anak nyonya saya pukul?" tanya Cakrawala santai. "Jelas saya keberatan," jawab Mami Laura. "Siapapun gak berhak memukul anak saya seperti ini. Demi apapun, saya gak akan pernah rela." "Saya pun begitu nyonya," jawab Cakrawala. "Saya juga tidak akan pernah rela adik saya ditampar tanpa sebab di muka umum." Mami Laura tertawa mengejek. Kedua tangannya terlipat di depan dada dengan jumawa. "Oh, jadi kamu saudaranya si perempuan gatal itu, hah? Tolong mulut Anda dikondisikan, nyonya." Peringat Cakra geram. "Adik saya bukan perempuan seperti itu." Mami Laura menghela tangannya ke udara. "Alah, omong kosong. Palingan, kamu kesini mau minta ganti rugi, kan? Tebaknya. Bilang saja."
Berapa kompensasi yang cukup untuk membayar adik kamu agar tidak mengganggu anakku lagi? Berapa? Ayo sebut. Cakrawala tertawa. Yakin, Anda sanggup mengabulkan? Tentu saja, jawab Mami Laura yakin. Sebutkan. Berapa harga yang sepadan dengan harga diri adik kamu? 100, 200, atau 1 M? Minta maaf. Cetus Cakra yang membuat Mami Laura tertegun seketika. Saya tidak butuh uang Anda, Nyonya. Dengan uang yang sekarang kami miliki saja, kami sudah sangat cemas tentang pertanggungjawaban kami kelak atas harta tersebut di akhirat nanti. Apalagi, kalau ditambah uang pemberian Anda. Bisa-bisa, proses penimbangan amal kami sekeluarga semakin diperlama di pengadilan Allah kelak. Sok ceramah. Ini bukan masjid, sindir Mami Laura. Mohon maaf, saya lupa. Ucap Cakra sembari tertawa renyah. Mana mungkin setan bisa tahan mendengar ajaran kebaikan. Astagfirullah. Ada-ada saja aku ini. Masa, berbagi pengetahuan agama kepada saudara setan. Gumamnya menyindir telak Mami Laura. Marela rasanya hendak tertawa. Namun, ia menahan sekuat tenaga karena tak mau Mami Laura jadi tersinggung. Alhasil, ia hanya menutup mulutnya dengan telapak tangan sambil berpura-pura tak mendengar. Kamu ngatain saya setan? Mami Laura mendelik tak terima. Bukan sih, tapi temennya, jawab Cakrawala menggumam. Kurang ajar. Cukup, Mi. Suara bariton tersebut membuat Mami Laura seketika diam dan tak lagi banyak bertingkah. Ada apa ini? Dan, kamu ini siapa? Tanya Papi Kaanu yang baru pulang dari bekerja. 34. Cakra tersenyum. Perkenalkan, saya Cakrawala. Teman baik putra bapak sekaligus kakak dari perempuan yang sudah istri Anda tampar di depan umum dan dibohongi oleh putra tunggal Anda. Papi Kaanu mendengkus kasar. Ia melirik tajam sang istri yang langsung menundukkan kepala. Mami Laura tahu bahwa sikapnya sudah sangat keterlaluan. Silahkan duduk. Kita bicara baik-baik, ujar Papi Kaanu mempersilahkan. Cakrawala menuruti permintaan tuan rumah. Ia duduk di sofa panjang sementara Papi Kaanu duduk di sofa tunggal. Jadi, apa tujuan Nak Cakra kemari? Saya ingin istri Anda meminta maaf kepada adik saya. Begitu pula dengan Aditya, kata Cakrawala sembari menatap tajam Aditya. Enggak, teriak Mami Laura refleks. Diam, Mi. Gertak Papi Kaanu. Sikapmu seperti bukan orang berkelas.